Bagus apa Caca? Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang untuk bagi berdiri. Kita nyanyikan Aku masuk ruang Maha Kudus.
berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Urapi kami, setiap kami yang datang Tuhan. Urapi pelayan-pelayan-Mu dan juga jemaat-Mu ya Bapa, agar kami pulang, kami mendapat berkat, agar kami pulang mendapat jawaban dari setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau buka ibadah kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita mau mulai pujian kita dengan besarkan nama Tuhan. Pujilah dia.
pertolongan Tuhan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam sedih. Yesus setia. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Yesus setia dalam gelap, dalam Engkau ada. Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Pujian ini sekaligus kesaksian pribadi lepas pribadi kami, bagaimana Tuhan menolong kami dan tidak berkeputusan pertolongan-Mu. Bahkan di saat kami putus asa sekalipun, Engkau tidak pernah putus asa menolong kami. Di saat kami sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, Engkau masih setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Engkau menguatkan kami. Kami selalu rasakan kebanggaan mempunyai Tuhan Yesus yang setia menolong kami, setia menguatkan kami, setia walaupun seringkali kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia dan dengan penuh kasih menolong kami, melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya tiba kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semakin menguatkan kami, semakin kami merasakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Rupanya banyak yang datang pada sajian pagi hari ini. Kita lanjutkan firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Matius 5 ayat yang kelima. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, beberapa kali saya sampaikan firman Tuhan. Bagian keduanya kok tidak pernah dibahas ya. Apa itu bagian kedua itu? Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Itu bonus, saudara ya. Bonus itu tidak perlu di apa namanya? Tidak perlu di
Nggak usah dipromosikan ya. Kalau di dunia kan bonus itu yang lebih diutamakan begitu ya. Sehingga seringkali kalau kita beli sesuatu yang dicari apa? Bonusnya. Itu kalau promo. Bukankah kekristenan itu bukan sekedar promo, tetapi janji yang pasti, katakan amin. Ya, jadi bonus-bonus itu tidak usah diceritakan. Jangankan janji itu gitu ya. Bukan janji itu bukan nanti, tetapi bukankah saat kita percaya itu sudah kita rasakan suasana sorga. Mereka yang punya kerjaan sorga itu, bukankah itu sudah suasana sorga itu ada dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Terus ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Udahlah, penghiburan dari Tuhan itu terlalu banyak. Nggak tahu ini nanti yang ketiga ini, berbahagialah orang yang lemah lembut. Perlu nggak kita bahas tentang karena mereka akan memiliki bumi? Ya nanti dilihat aja saudara ya. Tapi fokus saya bukan masalah memiliki bumi. Bukankah kita sudah memiliki surga? Amin. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saya berusaha untuk melihat di kamus bahasa Indonesia. Ya tentunya di kamus bahasa Indonesia itu tetap di Google juga saudara ya. Kok enggak keluar ya? Maaf saudara. Oke, tapi nanti kita juga bisa lihat saudara di situ tentang lemah lembut. Lemah lembut adalah sebuah sifat yang menggambarkan seseorang yang memiliki sikap yang santai pertama. Ada yang santai di sini atau terlalu serius itu, jadi kagetan ya. Orang lemah lembut itu lebih santai. Tapi santai itu bukan berarti terus tidak punya kekuatan atau apa-apa. Nanti kita lihat. Santai, tidak kasar, dan tidak keras. Ngomongnya lemah lembut ya. Dulu ada pejabat pemerintah di Jakarta, orangnya baik, tapi omongannya kasar. Akhirnya masuk penjara ya. Anak Tuhan lagi, tahu ya? Ya itu. Apakah lemah lembutnya? Enggak, lemah lembut enggak gitu. Ucapannya baik. Tapi lemah lembut itu jangan dihubungkan dengan tutur katanya bagus. Oh berarti orang lemah lembut itu orang Jogja, orang Solo gitu ya. Ada apa? Saya lihat di video pendek gitu. Ada yang berkata begini, kalau pergi ke Malang, tanya makanan harganya berapa, ngomongnya kadang ketus. Nah itu harga 5.000 saja gitu. Atau 10.000 mie gitu. Dengan bahasa yang agak ketus. Tapi ada di Jogja, apalagi di Malioboro, tapi dulu ya, sekarang sudah mulai harga distandarkan. Makan dengan sedikit ya biasa-biasa saja. Karena saya sama tante-tantenya pernah itu ya ke sana. Tutur katanya lembut ya, cuma 120.000 saja. Saja. Bukan cuma tutur katanya, tetapi juga isinya, kontennya itu harus juga ya harus lemah lembut. Jangan ngomongnya harga 50 juta saja gitu ya. Jadi baik tutur katanya maupun apa yang kita berikan itu jujur gitu ya. Jadi lemah lembut itu adalah sikap yang santai, tidak kasar dan tidak keras.
Orang yang lemah lembut biasanya memiliki sifat yang ramah. Itu sangat Makedonia banget, amin. Tapi saya lihat ada pemuda yang sangat. Di sini tidak ada ya, paling cuma jadi petinju katanya. Tidak tahu itu karena kenapa ditinju? Karena lemah lembut. Tidak mungkin itu, tidak mungkin ya. Ya. Kalau mau lihat nanti di video kemarin, kenapa itu dibilang sampai tukaran itu ya. Ya. Tentunya orang yang lemah lembut, ya boleh dibilang 99% bagi orang yang lemah lembut itu tidak akan alami kekerasan. Ya kenapa saya kasih ya 1%? Ya karena ya dunia kan tidak adil ya. Terkadang sudah kita berusaha dengan baik, semua ucapan kita baik, perkataan kita baik, langkah-langkah kita baik, ada aja yang mengasari kita. Tapi intinya dimanapun juga orang yang lemah lembut, perkataannya baik, ramah, tidak pemarah, tentunya lebih banyak orang yang bergaul kepada orang-orang itu. Katakan amin. Sehingga sangat tidak mungkin terjadi persekusi terhadap orang yang lemah lembut. Tutur katanya baik, perkataannya baik, tindakannya juga baik, tidak kasar, tidak keras, perkataannya tidak menyinggung sana sini. Ya, lemah lembut itu makanya dikatakan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya bumi berpihak pada dia. Bumi menerima orang-orang yang lemah lembut. Orang-orang yang lemah lembut itu biasanya juga hubungannya dengan alam yang ada itu ya sangat baik. Biasanya berhubungan dengan binatang pun juga bisa baik, dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar itu juga menimbulkan suasana yang baik. Lemah lembut dalam konteks Alkitab, lemah lembut adalah salah satu sifat yang sangat dihargai oleh Tuhan. Di dalam Galati pasal 5 ayat 22-23 di situ disebutkan buah roh. Ada kalau bicara tentang teologi dihubungkan dengan pelajaran teologi, ada yang berkata ayat 22 bahwa Galati 5 ayat 22 itu dikatakan buah roh, bukan buah-buah roh. Saya berpikir ya tergantung dari cara penafsirannya. Saya lihat di dalam terjemahan yang lain-lain ya disebut buah-buah roh, tidak ada masalah. Bagi saya itu no problem ya. GPDI kekeh dengan istilah itu buah roh ya, bukan buah-buah roh. Tapi bagi saya disebut buah-buah roh pun juga no problem karena ada 9. Katanya 1 buah dengan 9 rasa. Rasanya apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada kelemah lembutan, artinya orang yang dikuasai Roh Kudus harus punya ini. Harus dalamnya buah roh ini tentang kelemah lembutan ini harus ada di dalam kehidupannya. Anak-anak Tuhan harus punya ini. Lemah lembut, tutur kata, ucapan-ucapan yang tidak menimbulkan masalah. Ucapan-ucapan yang membuat orang itu adem.
Ucapan-ucapan di saat orang dalam kondisi sakit, yang mengeluh-mengeluh dengan ucapan kita, walaupun mungkin sakit itu masih dirasa, tapi rasa ada obat gitu. Perkataan yang lemah lembut di dalam Amsal, coba perhatikan di sana. Amsal pasal 15 ayat yang pertama dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Amsal 5 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Apa itu kegeraman itu? Kegeraman biasanya, geram itu kalau untuk binatang itu dimiliki oleh kucing, anjing, singa, binatang-binatang yang punya kekuatan ekstra, begitu ya. Ada sesuatu yang mendekat langsung suaranya apa? Nah, gitu-gitu itu. Kalau kucing sudah mulai tidak punya punuk, tapi begitu takut itu langsung ada punuk ini, ya, seperti onta. Tapi seluruhnya badannya langsung berbentuk M gitu ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Saya sangat pengalaman untuk hidup dengan anjing. Terkadang anjing yang galak sekalipun, ya begitu, anjing itu segala-galanya anjing itu, tapi harus lihat anjingnya yang gimana. Nanti aman lah. Walaupun gerengnya seperti apa, ada bagian-bagian yang akhirnya bisa membuat anjing itu lulut. Apa itu lulut? Manut, begitu ya. Ada teknik-teknik sehingga itu bisa diatasi. Orang kalau tidak tahu caranya menjinakkan clay, ya begitu datang, walaupun kekuatannya tidak seberapa, orang segemuk apapun dia lari, saudara ya. Ada dulu teman dari adik saya datang, maunya sih mau mengunjungi, ya adik saya perempuan, ini cowok, mau coba-coba deketi. Pas kebetulan adik saya tidak ada. Tahu-tahu besoknya cerita, mau kenalan, mau lebih dekat lagi. Tapi begitu datang, yang nyambut bukan orang tua, yang nyambut bukan si cewek, yang nyambut gitu ya, langsung lari ya. Sesuatu yang maunya diberikan langsung dilemparkan, saudara ya. Ketakutan, kegeraman. Memang kegeraman itu menakutkan. Tetapi kegeraman yang menakutkan akan reda dengan jawaban yang lemah lembut. Dengan jawaban yang tidak kasar, dengan jawaban yang baik, dengan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan pedas, katakan, membangkitkan amarah, membangkitkan marah. Dari yang tidak ada apa-apa jadi marah gara-gara ucapan-ucapan yang pedas. Tetapi segeram apapun orang, begitu ada perkataan-perkataan yang lemah lembut, itu membuat orang itu menjadi rasa nyaman. Bukankah orang geram itu seringkali juga berusaha untuk mempertahankan diri? Walaupun mungkin dia merasa salah, tetapi ya karena ingin mempertahankan diri, ya ancam-ancam. Siapa tahu orang yang ada di sekitar saya ini mau berbuat jahat, sehingga terjadilah kegeraman. Tetapi perkataan yang lemah lembut membuat
orang yang geram sekalipun, orang yang mungkin merasa buas sekalipun, ya akan reda. Beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, pembaca firman Tuhan saya sama tantitanya itu di 1 Samuel pasal 20. Ada sebuah kisah di situ tentang Daud dan Abigail. Daud dan Abigail. Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia berusaha melarikan diri, menyelamatkan diri, tetapi dengan 600 orang, saudara ya. Dalam pelarian itu di satu tempat, ya ada tempat-tempatnya di kitab itu, saudara bisa baca di 1 Samuel 25. Di situ ada orang kaya bernama Nabal yang punya banyak ternak, entah kambing, domba, sapi, dan lain sebagainya. Tapi Nabal ini orangnya tidak tahu berterima kasih. Daud adalah seorang pelarian, tidak punya pekerjaan, ya dia calon raja sih. Tetapi dia sebagai seorang pemimpin dari 600 orang yang datang kepada Daud untuk, ya nasibnya ada di tangan Daud begitu. Kalau saudara baca sebelum-sebelumnya, siapa mereka-mereka itu? Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang patah hati, mereka-mereka yang dikejar-kejar utang, mereka yang adalah orang-orang yang ya banyak masalah. Tuhan izinkan untuk bersama dengan Daud. Bayangkan, Daud ini tidak punya apa-apa, dia seorang pelarian, tapi harus memelihara mereka 600 orang, saudara. Nah, suatu ketika mereka berada di sekitar di sebuah padang gurun. Di situ ada gembala-gembala yang menggembalakan ternaknya. Daud berada di sana bersama rombongan itu. Dengan adanya Daud, rombongan gembala-gembala dengan kambing dombanya itu merasa aman, saudara. Merasakan aman. Daud tidak menjarah. Bagaimana kalau Daud menjarah? Wajar sebenarnya, karena Daud perlu makan. Daud bisa saja minta, tapi tidak. Sampai pada akhirnya musim pesta begitu, di mana Nabal yang saat itu ya mungkin musim pengguntingan bulu domba. Di situ ya terjadilah istilahnya kalau petani itu panen raya begitu. Nah, Daud merasa karena dia berada di sekitar situ dan keberadaannya mengamankan gembala-gembala dan domba-domba yang ada, Daud memberikan salam kepada Nabal melalui orang-orangnya. Di situ Daud ingin menyampaikan salam dan setidaknya berkata, "Aku sudah mengamankan orang-orangmu. Ya, saat kamu saat kamu merayakan perayaan pesta seperti ini, ya tolong mengerti. Ya tolong berbagi berkat. Bukankah saat orang-orangmu dekat dengan aku tidak pernah menyentuh apa-apa, tidak pernah menyakiti atau merugikan mereka." Dan gembala-gembala itu menyetujui perkataan Daud itu. Iya benar, memang Daud adalah orang baik,
rombongan baik. Tetapi Nabal sebagai ownernya, sebagai pemilik dari perusahaan itu merasa, Daud berbuat apa sih? Tidak ada Daud pun aku aman. Tidak ada Daud pun aku merasa tidak terlalu penting juga. Tak rasa tidak ada Daud pun aku juga akan berpesta seperti ini. Aku kaya bukan karena Daud. Perkataan itu disampaikan kepada orang-orangnya Daud, dan itu disampaikan kepada Daud. Begitu mendengar itu, amarah Daud meluap, saudara. Meluap. Akhirnya Daud berkata kepada orang-orangnya yang siap untuk berperang, ayo habisi mereka. Sandang pedang habisi mereka, khususnya yang laki-laki semua, bunuh. Amarah. Orang ini kok tidak punya ucapan terima kasih sama sekali. Sudah diamankan, tidak punya rasa terima kasih, bahkan menghina. Daud berkata, ayo kita sandang pedang dan pergi ke sana untuk membasmi semua. Nah, sepulang daripada orang-orangnya Daud itu kepada Daud, gembala-gembala ini berkata kepada istri Nabal yang bernama Abigail. Gembala-gembala ini berkata dan bersaksi, ya Nyonya Abigail, ya Nyonya Nabal, Daud adalah orang yang baik. Dengan adanya mereka, kami aman. Sudah sewajarnya kalau saat kita pesta mereka mendapatkan sedikit bagian dari kita. Kayaknya dengan ucapan suami Anda, rombongan Daud pasti marah. Kayaknya juga mereka sudah berusaha untuk datang untuk merampas semuanya. Abigail yang penuh dengan bijak, Abigail yang juga mungkin hidupnya seorang yang lemah lembut, sedangkan suaminya Nabal bebal, bukan jemaat Kalambre. Amin. Amin. Atau suami-suami Anda kayak Nabal? Kalau ada, lapor saya, saudara. Nabal orangnya, bebal orangnya, sifatnya, ya. Kalau saya sedikit ya, masih ada ya. Yang akhirnya dengan penuh hikmat beberapa binatang peliharaan itu beberapa dipotong, diolah, dipersiapkan untuk dibawa, dipersembahkan kepada Daud sebagai permohonan maaf. Ada beberapa makanan-makanan yang bisa diberikan kepada Daud, dan begitu jarak jauh, hampir bertemu antara rombongan dari Daud dan yang satu rombongan Abigail tanpa suami. Suaminya masih pesta pora di rumahnya. Abigail dengan rombongan datang untuk menjumpai Daud dengan maksud, kalau boleh amarah Tuhan jangan sampai terlampiaskan. Begitu Abigail bertemu, langsung sujud menyembah dan berkata, hambamu ini bukan siapa-siapa, ampuni suamiku, memang seperti itu orangnya, tolong dimaklumi. Daud melihat yang tadinya amarah itu dengan penuh kegeraman. Ya, Amsal 15 ayat 1 tadi katakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Akhirnya
niat jahat Daud terobati. Niat jahat Daud di mana Daud mau memusnahkan keluarga Nabal dan rombongannya dan orang-orang di sekitar situ terobati dan surutlah amarahnya. Kegeramannya yang tadi sudah semua menyandang pedang, waduh, kalau namanya prajurit kalau sudah menyandang pedang, ini pedang itu harus, kalau sudah keluar dari sarungnya harus ada darah yang tertumpah. Tapi begitu melihat jawaban perkataan yang lemah lembut, akhirnya Daud reda dan mengurungkan niatnya untuk melakukan pembunuhan massal saat itu. Ucapan yang lemah lembut menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Singkat cerita, akhirnya apa yang dilakukan oleh Abigail didengar oleh Nabal. Begitu Nabal mendengar istrinya menemui Daud dengan membawa beberapa bagian makanan, dia kaget ya. Rupa-rupanya Nabal itu pelit ya. Di sini nggak ada, amin. Coba di sini baik-baik ya. Tapi Nabal si pelit itu ya, saya katakan tadi yang istrinya tadi Abigail berkata Nabal orangnya bebal sifatnya. Ternyata ada tambahan lagi, dia itu pelit sekali. Sehingga begitu mendengar istrinya berbuat sesuatu, langsung marah dan kena serangan jantung, mati. Makanya dia pelit-pelit. Amin. Langsung mati. Mendengar itu, hal itu, Daud melihat memang itu suaminya itu nakal itu. Suaminya itu Nabal itu memang orangnya seperti itu dan layak mati. Loh, mati berarti janda dipek sama Daud. Sebenarnya ya akhirnya Abigail menjadi istri Daud. Oke. Kita itu tadi sedikit apa namanya contoh seorang yang bisa meredakan amarah dari perkataan kegeraman menjadi langsung slow, langsung dari geram menjadi baik kembali akibat dari perkataan yang lemah lembut. Dalam kehidupan sehari-hari, lemah lembut dapat diwujudkan dalam berbagai cara. Seperti yang pertama, berbicara dengan nada yang santai dan tidak kasar. Kalau saya sering kali kasar ya, saya masih kasar, saudara. Berarti belum lemah lembut. Dalam hal berbicara, nadanya santai dan tidak kasar. Yang kedua, dalam hal mendengarkan orang lain dengan sabar dan tidak gampang memotong pembicaraan. Itu berarti lemah lembut. Amin. Tidak mudah marah ataupun tersinggung. Memaafkan orang lain yang telah salah. Itu orang lemah lembut. Berikutnya, menggunakan kekuatan untuk membantu dan melayani orang lain. Menggunakan kekuatan untuk membantu dan melayani orang lain. Ini sedikit perlu saya sampaikan karena memang ini perlu. Ada hal yang perlu saya sampaikan, khususnya anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, khususnya anak-anak muda GPDI Makedonia. Beberapa kali saya lihat kalau ada kematian di sekitar ya, tahunnya saya di sini ya, di sekitar
Ayo kaum muda yang laki-laki khususnya ikut melayat, ya. Ikut melayat dan jangan cuma ikut melayat. Kalau perlu saat usung itu ikut. Paling cuma berapa detik gitu, kadang menit. Nanti diganti. Ini penting, saudara. Sangat kasihan, maaf. Kemarin saat meninggalnya Pak Suri, boleh dibilang akhirnya Mas Dwi dan rombongan itu, akhirnya yang menggotong itu cuma keluarganya sendiri. Ya ini bagi saya ini juga bagian dari refleksi kita atau koreksi kita. Ayo, saya sebenarnya pengen, hati saya tuh pengen, tapi saya nggak kuat gitu saudara. Ayo yang kita yang muda-muda, ayo jangan nanti kalau keluarga Kristen baru kita, ya, enggak seperti itu. Kita harus jangan bicara masalah agama kalau sudah seperti itu. Oke? Mana yang kaum muda? Ayo. Nah, kecuali kalau memang ada kegiatan sekolah atau apa, itu kan. Tapi kalau enggak ada kegiatan, ayo datang. Saya sama Pak Kardi seringkali melayat kalau di sekitar, di belakang begitu. Saya itu pengen, hati saya itu pengen, tapi orang-orangnya tinggi-tinggi, saya pendek saudara ya. Nanti gini, bukan gini gitu ya. Khususnya kaum muda, ayo. Dan ikut ngangkat. Itu sangat kita itu sangat diperhatikan loh. Apa yang kita kerjakan itu diperhatikan sama tetangga sekitar. Jadi berkat itu bukan nanti kalau kita berada di mimbar dengan semua aksesoris kita. Di saat kita keluar, kita jadi berkat. Amin. Kalau perlu juga saat di kuburan, kalau perlu ikut. Saya dulu gitu juga gitu. Ikut ngubur pakai cangkul itu. Lakukan itu. Nggak usah bicara masalah dibayar dan dibayar. Lakukan itu. Kekuatan kita berikan begitu. Jangan dikit-dikit uang. Waduh, aku tidak bisa tak kasih uang. Bukan itu. Orang melihat kita itu bukan ke situ. Bagaimana hubungan kita dengan masyarakat gitu. Nah, ini penting perlu saya sampaikan supaya ayo kaum muda yang laki-laki khususnya ikut melayat kalau ada berita kematian itu. Supaya ya kebetulan ini menggunakan kekuatan untuk membantu dan melayani orang lain. Itu bukan cuma dalam hal kematian, dalam hal-hal yang lain juga kita bisa berbuat, bisa menjadi berkat. Jangan nanti pas 17-an, pas makan-makan kita datang, pas ada kesusahan, kedukaan, ayo bergabung, jangan eksklusif. Kita sudah sedikit malah eksklusif. Waduh, nanti kita gimana? Berbaur. Ini di luar konteks. Kebetulan saya ingat langsung saya mau sampaikan itu. Jadi berkat. Amin. Kalau orang tua kasih tahu anak-anaknya. Kasih tahu. Jangan dipaksa, kalau perlu dipaksa. Yona kalau pas juga tidak ada kerjaan itu, saya paksa. Ayo. Jangan cuma di rumah, sampai ke mana? Ke kuburan. Pak Kardi sekalipun kondisinya seperti itu, ya sampai kuburan gitu. Di kuburan walaupun saya tidak buat apa-apa, bahkan seringkali saya ngobrol sama Pak Haji Alibi, ngobrol sama orang-orang sekitar. Ayo kita tunjukkan bahwa kita itu
sama mereka sama, kita sama. Saat kita itu hubungannya dengan bermasyarakat, ayo tunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa berbuat sesuatu, kita bisa lakukan sesuatu yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Kekuatan, menggunakan kekuatan kita untuk melayani orang. Dengan memiliki sifat yang lemah lembut, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan juga dengan Tuhan. Jadi orang yang lemah lembut itu juga ada hubungannya dengan orang itu bisa berbuat sesuatu. Kalau mungkin saudara, mungkin kaum muda yang lain, oh aku malu, ayo bareng sama saya. Pak Kardi seringkali kalau ke belakang itu mesti lewat sini, ngampiri saya juga, gitu. Ayo kita bareng-bareng, kadang juga sama Pak Kadot juga bareng-bareng. Ya memang kadang kita sendirian, ya karena kenapa kita malu? Nggak pernah serabung, gitu loh. Ayo, gitu. Sama saya, gitu. Sama Pak Mujiono, bareng-bareng. Ayo kaum muda Makedonia, tunjukkan bahwa kalian bisa menjadi berkat. Lewat itu aja dulu. Tunjukkan. Masalahnya nanti begitu ada di antara kita ada yang dipanggil Tuhan, dengan kita biasa dengan yang lain-lain, nanti kita pun juga dibantu. Begitu loh. Mereka juga akan membantu kita. Dulu waktu Pak Marlan meninggalnya kan di sini juga. Karena kami sudah terbiasa sama Pak Mudin. Saya sama Tantitanya pas kemana itu, pas ke Ngunut, di bel-bel juga tidak saya angkat-angkat, saya tidak tahu. Karena waktu itu ada keperluan. Saya tinggal, Pak Marlan meninggal. Saya nyampe sini, Pak Marlan sudah bersih. Siapa yang memandikan? Pak Mudin, saudara. Karena hubungan kita baik, gitu. Pak Mudin begitu saya datang, Pak Mudinnya, maaf om, tak apa-apa, saya malah berterima kasih. Ayo, jadi anak Tuhan yang lemah lembut dengan yang lain-lain. Jangan tunjukkan sesuatu yang keras. Itu bagian dari kelemah lembutan hubungan kita dengan yang lain, dengan tetangga kita. Jangan eksklusif, tunjukkan bahwa saudara dan saya itu bisa bergaul sama mereka. Kenapa setiap Natal yang datang banyak? Karena kami ya seperti itu. Kalau nanti Lebaran itu keliling saya. Pernah suatu saat pas keliling pas hari Jumat. Saudara tahu, saya sama tertitanya sama Yona juga, sama Yosua juga. Begitu keliling, saya lihat hari Jumat jamnya sudah jam-jam doa. Saya buru-buru, biasanya agak lama gitu ke belakang, terus cepet-cepet keliling gitu. Dan setiap kali datang yang biasanya agak lama jadi kesusu gitu. Saya bilang, aduh maaf ya nih hari Jumat ini jam doa. Saya bilang, Pak saya tidak langsung ya, saya langsung ya. Bapak biar silakan Jumatan. Saudara tahu, kita cuma ngomong gitu saja. Saya sama tentangnya cuma ngomong gitu saja. Mereka tuh orang-orang, wow, Om Ferry Tante Ita menghormati kita ya. Cuma ngomong itu aja loh saudara. Ini benar ini. Jadi, Om kok bisa ngomong gitu? Ya, iya, Bapak silakan ibadah. Saya nggak mengganggu. Maaf kalau saya mengganggu ini, akhirnya buru-buru. Cuma ngomong gitu. Itu bagi mereka itu sangat positif sekali ucapan kita. Sampai-sampai setiap 17 Agustus di sini,
di dusun sini biasanya kan cuma doa bagi orang Islam saja. Saya atau tante Itanya juga ikut doa. 17 Agustus juga doa biasanya kan versi Muslim. Tante Itanya juga suruh doa 17 Agustusan. Kalau tidak percaya tanya Baniken, betul ya Banikennya. Baniken kan juga di situ juga di bahkan panitia juga mungkin ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ini saya sampaikan ini nggak ada persiapan untuk saya sampaikan itu. Kebetulan saya memang itu beban saya kan, karena beberapa waktu yang lalu keluarga Ustadz Mini alami kedukaan dan saya lihat, saya perhatikan ada sesuatu yang janggal, di mana itu ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Ayo kita bergaul bersama-sama dengan yang lain. Tunjukkan bahwa kita itu bukan seorang diri yang dikucilkan, malah kita mengucilkan sendiri. Itu salah, saudara. Ayo tunjukkan bahwa kita bisa bergaul sama mereka. Oke jemaat? Halo? Oke jemaat? Kadang ada persekutuan hamba Tuhan. Kalau ada kematian, saya berusaha sama tante-tantenya datang duluan terus pamit. Dan kita sampaikan sama orang yang dimana kami ketemu. Jadi sampai sejauh itu saudara. Jadi gembalamu seperti itu, jemaah-jemaah juga seperti itu. Amin. Kalau boleh lebih dari kami, sebab saudara adalah orang Jawa asli gitu, yang lebih ngerti kondisi di tempat ini begitu. Kami kan pendatang, kami berusaha seperti itu untuk menunjukkan identitas kekristenan, saudara. Ya, lemah lembut di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 itu tentang Yesus, kepribadian Yesus yang lemah lembut. Jadi sekali lagi lemah lembut itu bukan sesuatu yang lemah. Oh ada lemah lembut berarti orangnya lemah. Lemah lembut itu perkataan, tapi orangnya bagaimana? Itu kuat sekali. Punya kekuatan, tetapi tidak ditunjukkan karena aku kuat terus aku mau melawan sana sini. Filipi pasal 2 ayat 5 mulai, di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Orang yang lemah lembut itu bukan orang yang sombong, bukan orang yang mau menunjukkan identitas itu di atas segala-galanya, bahkan identitas itu dilupakan. Kalau perlu dikubur supaya kelihatan sama dengan yang lain. Yesus mengosongkan dirinya. Dia tidak tunjukkan. Itulah sebabnya karena kerendahan hatinya sampai-sampai ada di tempat lain berkata bahwa katanya Allah tapi kok lemah. Ya, dia tidak mempergunakan fasilitas kealahannya itu untuk kemegahan. Dia mengosongkan dirinya. Bahkan prajurit-prajurit Romawi berkata, bukankah engkau Allah? Bukankah engkau sudah menyembuhkan ini? Engkau sudah lakukan banyak hal, engkau menyelamatkan banyak orang. Kenapa kamu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri? Apakah bisa Yesus menyelamatkan? Sangat bisa. Tapi dia mengosongkan dirinya. Amin. Yesus mengosongkan dirinya. Dia tidak pakai itu semua, karena dia mau tunjukkan, ini loh kelemah lembutan itu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai orang apa saudara? Tuhan? Bukan, sebagai seorang hamba.
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Sudah jadi manusia, itu sudah merendahkan diri, tapi dikatakan dia lebih lagi merendahkan diri di bawah manusia pada umumnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada yang berkata, teologi baru berkata bahwa Yesus dilahirkan di kandang Betlehem. Itu bukan kandang seperti kandang yang kita lihat, tapi itu rumah mewah. Enggak. Yesus memang di kandang domba. Ada yang berkata Yesus keturunan tukang kayu, tapi itu tidak semua tukang kayu itu miskin. Bayangkan sekarang tukang mebel itu sugih-sugih, tidak seperti itu. Bahkan tukang mebel bisa jadi presiden itu Pak Jokowi. Di gitu bahwa Yesus itu tidak serendah itu. Saya katakan dia merendahkan diri sampai serendah itu, saudara. Hati-hati dengan teologi-teologi baru yang seolah-olah mengangkat Yesus, tapi malah itu merendahkan apa yang Yesus sudah kerjakan. Ada yang berkata, loh Yesus kan keturunan raja-raja, berarti kan dari keluarga-keluarga hebat, berarti kan kaya. Apakah dia keturunan ke-8? Maksudnya keturunan sampai 7 keturunan, tidak habis-habis. Kebetulan pas keturunan ke-8, dan gitu juga gitu ya. Ya memang dia tidak punya apa-apa. Yesus mengosongkan diri. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Karena apa? Dia sudah sangat merendahkan diri. Allah Bapa mengangkat setinggi-tingginya dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus merendahkan diri bukan karena dia rendah, bukan karena dia tidak punya apa-apa, tapi memang dia sangat mengosongkan diri. Dia mau tunjukkan, ini loh ketaatan yang sejati. Yesus alami itu. Dia sosok orang yang lemah lembut, yang dapat dijadikan teladan. Di dalam Matius pasal yang ke-21 atau 25 ya? 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebuah kisah dikatakan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dalam perjalanan sebelum masuk ke sana, Yesus berkata kepada muridnya, pergi pinjam itu keledai yang tertambat itu. Dan Yesus naik di keledai itu. Atau kita baca saja sebenarnya. Matius 21 mulai ayat 1 ya. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem,
dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. So, kalau saudara lihat di dalam ayat yang kedua dan 3, menunjukkan memang dialah Allah itu. Dia tahu ada keledai tertambat bersama anaknya, dan nanti kamu berkata, nanti pakai, dan nanti ada yang bertanya, nanti katakanlah seperti ini. Semua dalam sudah langsung terjadi apa yang Yesus katakan. Ayat 4, hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Perhatikan di situ. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang itu? Dan orang banyak itu menyebut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Yesus dinubuatkan, kalau tidak salah, oleh Zakaria. Nabi Zakaria menubuatkan tentang keberadaan Yesus ini, bahwa akan ada seorang yang nanti naik di atas keledai. Dia lemah lembut, dia lemah lembut. Yesus saudara, Yesus saya, dia lemah lembut. Perkataan-perkataannya membangun. Perkataan-perkataannya membuat orang-orang di sekitar mendapatkan kebahagiaan. Bahkan orang-orang yang dapat dikatakan tersingkir, dikatakan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Mereka-mereka yang datang dalam kondisi memerlukan, siapapun datang kepada Yesus, tidak ada satupun yang dikecewakan. Alkitab mencatat ada yang kecewa, pemuda yang datang kepada Yesus. Kenapa kecewa? Karena dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Kalau kita perlu pertolongan Tuhan, tunjukkan sikap kita bahwa aku mau menjadi pelaku firman. Berkat dilimpahkan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan jadikan hidupku berharga. Engkau akan mendapatkan bumi, firman Tuhan katakan, kalau engkau dan saya hidup dalam kelemah lembutan. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati hidup kita. Ingat, hiduplah dengan tutur kata yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut akan membuat orang yang geram sekalipun akan berbahagia, akan surut kegeramannya. Daud surut kegeramannya melihat Abigail yang hidup dengan penuh kelemah lembutan. Perkataannya menyukakan. Tuhan memberkati kita. Kami minta semua bangkit berdiri.
Mau hidup seluruh ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat berbalas oh, ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat berbalas kasihnya. Ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau dari semua yang lemah sebagaimana Engkau juga mau yang lebih dari semua. Ku tak dapat berbalas kasihnya. Sebentar Ibu Lucy maju ke depan berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu saat pagi hari ini ya Yesus. Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami selalu lemah lembut seperti Engkau. Kami rindu juga hidup kami bisa seturut dengan firman-Mu ya Yesus. Seperti Engkau yang selalu lemah lembut, seperti Engkau yang selalu panjang sabar ya Bapa. Bantu kami untuk haleluya bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kami rindu hidup kami dipenuhi dengan haleluya kelemah lembutan, agar hidup kami haleluya bisa mencerminkan Engkau dalam hidup kami, sehingga haleluya banyak orang yang bisa terberkati dengan melihat hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami tahu kemampuan kami. Kami membutuhkan bantuan-Mu, kami membutuhkan uluran kasih-Mu, kami membutuhkan haleluya Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami bisa lemah lembut, bisa seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Urapi
kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu ya Bapa. Besar kecil Engkau memberkati kami, karena kami tahu Engkau sumber berkat. Haleluya. Engkau yang melimpahkan berkat-Mu dan layakkan, haleluya, berkat-Mu ini ya Yesus, sehingga bisa, haleluya, memberkati ruang ibadah kami ya Bapa, sehingga bisa, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Berkat yang kami berikan bisa Engkau pakai untuk keperluan rumah-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami, haleluya, alaskan doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Jangan Lelah. buat seluruh Bapak Ibu yang sudah mempersembahkan korban persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan sumber berkat yang akan melimpahkan berkat buat Bapak Ibu saudara pagi ini. Pengumuman pekerjaan Tuhan, di mana sebentar ada ibadah anak-anak sekolah minggu dan pemuda, ya. Jadi ibadahnya full setiap hari Minggu.
Dan untuk pelayanan sepanjang minggu ini, hari Kamis ibadah tengah minggu jam 5 sore, pelayan pujian Ibu Tuti, renungan firman Tuhan Ibu Gembala. Hari Jumat ada mesbah keluarga di rumah Bapak Ibu. Dan hari Minggu kita sudah masuk di bulan yang kedua. Jadi bulan depan, bulan Februari, tanggal 1 kalau tidak keliru, ya. Haleluya. Pelayan pujian Ibu Gembala, singernya Ibu Niken, Saudara Jehuda dan Ibu Tuti. LCD Saudara Timothy, kolektan Ibu Yuli, Aser dari keluarga Ibu Supatmini. Pelayan perjamuan Tuhan Bapak Kardi, Pak D, dan Saudara Yohanes. Puji Tuhan, itu pengumuman pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan pada pagi hari ini, tepatnya 25 Januari, kami keluarga Pastori Gembala Sidang Bapak Ibu Saudara mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Dewi. Ya betul Bu, hari ini ulang tahun yang ke-38. Ya, puji Tuhan. Sudah baru 38 ya Bu. Iya. Nanti sebentar, karena minggu yang awal bulan tidak didoakan, jadi sebentar kita akan doakan bersama-sama ya. Nanti Ibu Dewi bisa maju dan kita doakan biarlah umur panjang, sehat kuat yang Tuhan beri, terlebih semakin melekat kepada Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, jadi mama, jadi istri yang bijaksana dan kuat. Haleluya. Puji Tuhan, itu saja pengumuman pekerjaan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada saat pagi ini. Kita naikkan pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Saya mohon Ibu Dewi boleh maju. Kita doakan bersama. Untuk di depan.
Kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang maha baik. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan, kasih Tuhan nyata, Tuhan ditinggikan di dalam segala perkara. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Doa lepas doa sudah kami panjatkan di hadapan hadirat Tuhan. Rangkaian ibadah sudah kami kerjakan. Biarlah berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kami semua. Sukacita sorgawi ada atas kami. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kami yakin dan percaya berkat, pertolongan, perlindungan dari Tuhan nyata dalam kehidupan kami semua. Anak-anak Tuhan yang sakit dijamah disembuhkan. Kiranya Tuhan, Engkau tahu kerinduan-kerinduan mereka yang saat ini belum bisa datang beribadah karena kondisi yang ada. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang mungkin datang dengan sakit penyakit, juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh oleh anak-anak-Mu yang datang dengan pergumulan, pulang dengan jawaban. Anak-anak-Mu yang datang dengan segala haleluya permasalahan apapun, kami yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang tidak teratasi oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kami datang kepadamu. Di dalam Tuhan selalu ada solusi, selalu ada haleluya jawaban yang terbaik, semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Setelah kami beribadah kepadamu, sebentar kami akan pulang. Biarlah berkat Allah dilimpahkan dalam setiap kami anak-anak-Mu. Kasih Tuhan melimpah atas kami semua. Mari saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan, kita bawa pulang dan menjadi berkat bagi keluarga kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan